Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Sidik Siregar, nomor BP 20110952053 dari kelompok 1 Praktikum Tegangan Tinggi, Teknik Tegangan Tinggi dengan pembahasan yaitu pembangkitan tegangan impuls. Yang pertama, kita tahu bahwa tegangan impuls adalah tegangan tinggi dengan polaritas tertentu atau satu polaritas yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dari tegangan tinggi impuls ini memiliki bentuk-bentuk tegangannya itu, yang dimana itu impuls persegi, impuls terpotong, dan impuls eksponensial. Gambarnya itu seperti ini. Untuk tegangan impuls persegi ini adalah tegangan impuls yang tiba-tiba menjadi nol pada saat mencapai puncak atau pada saat di dahi atau di punggung gelombang. Dan untuk tegangan impuls terpotong itu adalah tegangan impuls yang diaplikasikan pada bagian dan insulasi dan jika flashover terjadi dan menyebabkan gagalnya tegangan impuls. Dan untuk yang ketiga yaitu tegangan impuls eksponensial, di mana tegangan impuls ini dipergunakan untuk meniru tegangan dari petir. Lalu kita kembali kepada modul. Jika kita lihat pada pembangkitan tegangan impuls itu memiliki dua rangkaian, yaitu rangkaian A dan B. Di mana pada rangkaian A itu peluruhan tegangan impuls terjadi dengan konstan waktu Cs kali Rd tambah Rs. Sedangkan untuk rangkaian B itu terjadi dengan konstanta waktu Cs kali Re, yang dimana besarnya Rd dan Re akan mempengaruhi tegangan terbentuk. Jadi tegangan tinggi impuls baterai atau surya hubung. Pada rangkaian A, Re akan menyebabkan kekurangan tegangan output, sedangkan pada rangkaian B itu posisi Re tidak akan memberikan pengurangan pada tegangan outputnya. Lalu, jika kita lihat pada seperti inilah rangkaian pelipat ganda Mars, di mana ini akan melakukan pelipatan tegangan sehingga setinggi mungkin, sehingga membentuk bentuk-bentuk gelombang dari tegangan tinggi impuls tersebut. Lalu pada saat pengukuran tegangan impuls itu dijelaskan bahwa adanya waktu dahi dan waktu punggung. Waktu dahi dan waktu punggung pada tegangan impuls eksponensial ganda. Yang dimana waktu dahi ini adalah waktu di mana gelombang mulai atau titik nol sampai puncak gelombang. Sedangkan waktu punggung adalah waktu di mana gelombang pada saat keadaan setelah puncak. Dan jika kita melihat materi kemalingan ini merupakan rumus dari jumlah waktu pembentukan, itu waktu kelambatan pembentukan pembawa muatan ditambah dengan waktu pembentukan pembawa muatan. Ini harus memiliki memiliki satuan yang sama. Lalu pada probabilitas waktu tembus elektrik ini itu menjelaskan bahwa memanfaatkan sela bola, di mana fungsi distribusi tegangan impuls ini, tegangan distribusi pada sela bola itu menggambarkan besarnya tegangan pada sela bola yang menyebabkan proses ionisasi sampai tembus atau kegagalan isolasi udara pada sela bola. Dan gambarnya itu gelombangnya seperti ini, yaitu gambar fungsi distribusi tegangan tembus impuls pada sela bola, di mana UD ini adalah tegangan ketahanan, VD 50 ini tegangan tembus pada saat 50%, lalu VD ini tegangan tembus pada saat 100%. Mungkin cukup sekian dalam penjelasan modul. Pada saat melakukan pemraktikan seperti inilah rangkaian dalam melakukan pelipat gandaan atau tegangan impuls tersebut. Dan data yang sudah dapat pada jurnal ini yaitu seperti ini. Dimana data ini yaitu pada saat hambatan 375 ohm, hambatan 2 yaitu 375 ohm sesuai dengan gambar tadi, CS 25.000 picofarad, jaraknya itu 3 mm dari sela bola tersebut, sehingga dapat seperti ini. Lalu ini dalam menentukan efisiensinya itu dengan cara
cara menentukan efisiensinya itu dengan cara pembagian antara tegangan impuls dengan DC dikali dengan 100% hingga didapatkan hingga didapatkan nilai seperti ini: 12,39, 11,25%, 6,79%, 7,65%, 9,93%, 8,85%. Dan setelah didapatkan itu, maka lanjut menentukan efisiensi teorinya, di mana kita tahu bahwa efisiensi teori itu dengan cara CS yang sudah diketahui dibagi dengan CS ditambah CD CB lalu dikali 100%, lalu dimanfaatkan rumus S yang pada ini, sehingga didapatkan nilainya itu seperti ini. Seperti ini. Dapatkan 3,49. Lalu dihitung UD pada saat 0 dan D pada saat 100 itu. Yang dapatkan 19,84 kV dan 50,86 kV. Lalu diberikan dicari waktu pengisian dan waktu pengosongan. Yang mana T1 itu RE CB dikali CE kali tambah CB. Dan T2 itu RD CE dikurang CB per CE ditambah CB. Dengan keterangan RE itu sama dengan R2 dan RD itu sama dengan R1 dengan CB sama dengan CS. Dan sehingga didapatkan 0,908 picofarad. Nah, lalu selanjutnya itu menentukan nilai dari T1, T2 waktunya tersebut secara keseluruhan. Sehingga dapat 0,982, 0,340, 6288, 0,340 dan seterusnya. Setelah didapatkan, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa praktikum ini itu membahas tegangan impuls yang dibandingkan dengan awal pembangkitan tegangan tinggi AC, lalu diubah menjadi tegangan DC, lalu diubah menjadi tegangan tinggi impuls. Waktu dahi dan ekor akan mempengaruhi bentuk gelombang tinggi impuls tersebut, dan fungsi distribusi tegangan tembus sel elektroda menyatakan kondisi tegangan pada persen kemungkinan terjadinya percikan pada sel bola. Mungkin sekian video tentang praktikum 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.